Salam penilai. Jumpa lagi bersama saya Putri dan rekan saya Firmansyah dalam acara podcast mengenal calon ketua IKJPP periode 2024-2028. Acara ini merupakan rangkaian Munas 13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia 2024. Mbak Putri, ada perumpamaan atau istilah tak kenal maka Saya. oh salah. Harusnya tak kenal mari kita berkenalan. Nah, kebetulan di kita sudah hadir calon kandidat ketua IKJPP. Yang pertama adalah Pak Luki Hendriawan yang lebih dikenal dengan Pak Luki. Kemudian nomor urut 2 Abdullah Fitriantoro yang kita lebih kenal dengan Kak Toyo gitu ya. Kak Toyo. Iya betul. Yang ketiga Muhammad Sarip. Nah, kita lebih kenal orang Medan ya, kita panggil dengan Bang Sarip. Apa kabar Bang Sarip? Apa kabar Pak Toyo? Kak Toyo gitu ya. Apa kabar Kak Toyo? Apa kabar Pak Luki? Sehat ya? Alhamdulillah sehat gitu ya. Oke, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang lebih dalam lagi terhadap 3 kandidat ketua IKJPP ini, mari kita berkenalan dulu, kita lihat dulu latar belakang pendidikan dan pengalaman di dunia penilai. Nah, mungkin bisa dari Pak Luki dulu, ya, pendidikannya apa, latar belakang, terus pengalaman penilainya udah sejauh mana gitu-gitu ya. Mungkin masyarakat profesi atau anggota pengen tahu nih Pak Luki. Silakan Pak Luki. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Hendriawan. Saya dulu tahun 1995 baru masuk di dalam dunia penilaian. 95 ya? Itu udah lahir belum Mbak Putri? Belum. Belum lahir ya? Ya, lanjut. Lama atau di muda-muda? Iya. Kebetulan saya masuk di PT Oh ya zaman PT dulu ya. Iya. Begitu saya masuk ke PT Testa gitu ya. Di tahun 2001 dan saya lulus di 2003 dapat izin penilai ya dari Kementerian Keuangan. Background pendidikan saya tuh pertama S1 saya dari Teknik Sipil. Keduanya Magister Manajemen ya dari IB. Ketiganya tuh saya MacDev ya dari sekolah S2 di UGM. Terus saya lanjut ke Magister Hukum di Jayabaya. Kebetulan saat ini saya ya masih udah lulus juga nih di sarjana hukum saya. Sarjana hukum ya Pak Luki, luar biasa ya. Dan saya masih dalam tahap penulisan, kemarin berhenti di S3 di Jayabaya juga, di hukum juga. Berarti sekarang posisi udah mau disertasi ya? Lagi. Oh lagi nulis gitu ya. Luar biasa ya, calon ketua IKJPP kita ini nomor urut 1. Latar belakang pendidikannya luar biasa banget ya. Alhamdulillah. Terus yang jadi kenapa saya punya keinginan di IKJPP karena tahun 2020 saya jadi pengurus di IKJPP. Makanya sekarang kalau bisa lanjut ya. Iya, luar biasa nih Pak Luki. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan daripada pemirsa semua ya, mudah-mudahan bisa gitu ya kita memperbaiki yang sudah ada untuk IKJPP ke depan. Itu aja mungkin. Oke. Mungkin bisa lanjut dengan Kak Toyo ya. Masih ada Kak Toyo. Walaupun umur udah 40 tetap awet muda gitu ya. Silakan Kak Toyo. Ya, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ingin memperkenalkan diri tentunya ya. Baik dari latar pendidikan saya maupun pengalaman keorganisasian saya tentunya ya. Background saya itu sebenarnya dari arsitek ya. Dan kemudian di tahun 93 itu saya sudah berkecimpung di dunia penilaian. 2003. 1993. 93. Udah lahir?
Oh, udah. Jangan dimudah-mudahin lagi, Pak. Ini 93 ini. Ya, Nah, 93. 93, kemudian ya waktu dulu mungkin memang sama ya, seperti Pak Luki tadi menyebutkan, saya termasuk di PT ya, PT Bintang Dharma Hurib. Itu salah satu pionir dari perusahaan penilai di Indonesia ya. Pada tahun 1977 itu baru ada 3 perusahaan penilai sebenarnya. Salah satunya adalah Bintang Dharma Hurib. Kemudian di tahun 97 saya melanjutkan sekolah saya di Malaysia ya. Property Management and Valuation. Memang pada saat dulu dunia penilaian di Indonesia itu belum ada ilmu yang benar-benar dari pendidikan sekolah ya. Sehingga kami berangkat ke Malaysia untuk mengikuti pendidikan tersebut. Itu di tahun berapa itu, Kak? Tahun 97. 97 ya, Iya. 97. Kemudian sejalan dengan adanya regulasi yang mengatur tentang penilaian, kemudian ada lagi ujian untuk sertifikasi penilai ya. Saya sempat mengikuti, kemudian lulus di tahun 2001 ya. Jadi udah cukup lama juga, saya udah 10 tahunan lah ya. 23 tahun ya kali ya. Kalau dari pengalaman total sih udah 31 tahun gitu ya di dunia penilaian. Kemudian kalau pengalaman di organisasi ya, pengalaman di organisasi sendiri sebenarnya saya udah cukup lama Pak. Apalagi organisasi yang sifatnya adalah mengatur perusahaan yang berbasis bisnisnya ya. Berbeda dengan MAPI yang sebenarnya lebih kepada profesinya ya. Iya. Ini bisnisnya kita. Seperti di Inkindo dan di GAPI waktu itu. Kalau GAPI adalah gabungan perusahaan penilainya. Saya itu 2 periode pernah sebagai bendahara dan pernah sebagai sekjen waktu itu. Itu sebelum IKJPP gitu ya. Sebelum IKJPP ya. Pokoknya sebelum ada perubahan peraturan lah. Kemudian kalau dari di Inkindo, nah ini sebenarnya jasa konsultannya ya. Dulu juga perusahaan-perusahaan penilai itu banyak juga yang di sana. Itu saya dari tahun 2002 di sana. Jadi dalam satu periode saya ada di Jakarta, di DKI. Kemudian setelah itu 4 periode saya udah di pusat ya, di TPN pusat. Nah itu memang kita mengatur semua tentang jasa ataupun bisnis dari sebuah perusahaan. Mirip lah sama kita di KJPP di sini, bukan perorangannya. Ya. Sehingga saya rasa memang saya itu sudah cukup tepat lah ya untuk mengambil IKJPP ini karena saya sudah punya pengalaman yang cukup ya dalam mengelola perusahaan-perusahaan terkait dengan masalah bisnisnya. Kemudian untuk di MAPI sendiri, saya itu menjadi dewan penilai juga 2 periode ya, dan alhamdulillah ditunjuk sebagai sekretaris ya selama 2 periode itu. Pada periode pertama dengan Pak Oki, periode kedua dengan Pak Setiawan. Nah, sejalan dengan itu juga di dalam kegiatan-kegiatan organisasi juga saya sudah sempat menyusun SIJ nih tahun 2017, kemudian juga menyusun ADRT. Jadi pengalaman saya di organisasi ini cukup banyak sekali gitu. Sehingga saya merasa apa yang ada pengalaman saya di Inkindo maupun di GAPI dulu itu bisa diimplementasikan nanti ke depannya di IKJPP. Sebagai modal lah ya. Sebagai modal. Karena memang saya melihat banyaklah hal-hal yang positif bisa kita tarik ke dalam IKJPP. Iya. Apalagi sekarang IKJPP ini berdiri sendiri ya kan. Udah bukan di bawah DPN. Artinya kita bisa akan lebih fleksibel untuk mengelola IKJPP ini untuk berbisnis di dunia penilaian. Oke, Kak Toyo, pesannya udah tersampaikan dengan jelas ya Mbak Putri ya. Mungkin terakhir dengan Bang Sarip nih. Bang Sarip luar biasa nih Bang Sarip ini. Udah firman kan. Luar biasa. Kalau saya mengawali jadi penilai itu sebenarnya bersinggungan setelah pasca reformasi ya 9798 kan gitu ya. Karena pada saat itu saya beberapa di perusahaan saya itu freelance. Kemudian itu di tahun berapa itu Bang? Di pasca reformasi itu 97, 98, 99 sampai 2000 itu kan kadang KJPP, kalau dulu kan bukan KJPP, PT iya, kan. PT, ya. Ini kan membutuhkan tenaga ahli. Kebetulan saya kan dulu pernah kuliah di komputer, jadi beberapa worksheet itu saya pahami kan. Sehingga saya akhirnya boleh sebut nama PT-PT-nya? Nggak perlu ya? Nggak usah ya? Oh, nggak usah. Nggak usah lah ya. Gitu kan. Tapi adalah beberapa PT-PT yang mungkin tidak ada lagi sekarang kan gitu ya kan. Nah kemudian
Saya total all out itu setelah 2000, ya akhirnya saya pikir wah ini harus freelance apa benar-benar total di KJPP gitu ya. enggak, jadi penilai Oh kan jadi gitu. penilai Saya gitu ya. total jadi penilai. Sehingga ya kalau dari latar belakang pendidikan sebenarnya banyak nih pendidikannya. Satu dasarnya teknik mesin dari Politeknik UI kan gitu. Kemudian saya sekolah tinggi manajemen industri. Di UI Kemudian juga. di Deprin. Mm-mm. Nah, kemudian sekolah lagi di ekonomi kan gitu ya, jadi AI. Kemudian S2-nya UGM kan. Kemudian ini ambil lagi di Untris hukum Hukum kan ya. gitu. Itu hukum itu S2-nya apa S3-nya? S1-nya. Oh, Kan kalau S2 S3-nya kan nanti kan nggak bisa kalau Pak nggak bisa Luki kan nggak bisa bikin S3, nggak bisa S3 bikin hukum. kantor lawyer kan. Oh, Kan gitu. Kalau S1 pasti bisa bikin oh kantor gitu ya. lawyer kan gitu. Nah, dari berjalan dari itu, maka saya juga ada di beberapa organisasi yang saya ikutin ataupun yang saya ketuai juga. Nah, apa motivasi menjadi ketua IKJPP kan gitu, banyak orang bertanya kan. Ya sebenarnya prinsip dasarnya kan bagaimana ingin memajukan usaha-usaha yang ada di IKJPP kan gitu. IKJPP itu diantaranya adalah KJPP. Sebenarnya kan ya paling tidak memperbaiki yang sudah ada, ya kan, melanjutkan yang baik, tapi yang kurang baik ataupun yang kurang Iya, tepat iya. nanti akan kita Setuju. godok kembali untuk kita simulasikan ataupun kita bikin model lagi yang lebih baik sehingga para penilai ataupun para KJPP itu bisa mengetahui dalam artian banyak sebenarnya sumber-sumber ataupun pekerjaan-pekerjaan yang harusnya Iya, iya. KJPP pegang ataupun penilai pegang, tapi kan tidak di secara maksimal kan gitu, Betul, setuju. tidak dikrit secara maksimal. Nah mungkin itu latar belakangnya. Tapi ya apapun itu, semua kan kita berkeinginan adalah KJPP-nya maju, anggotanya pun juga maju. Iya. Mungkin seperti itu dasar Berarti dari KJPP maju, anggota sejahtera gitu. ya sejahtera kan semuanya kan sebenarnya udah sejahtera. Oh iya, iya. Yang tinggal kalau sejahtera itu kan hanya bagaimana kita berpikir. Saya sekarang makannya singkong sama makannya keju kan sejahtera. Kalau orangnya suka Kalau singkong, Kak Toyo dia apa sukanya keju. nah Kalau Pak Luki sukanya Singkong. keju juga. nah, Tapi kalau abang suka singkong tadi ya? kayak singkong Oh, kan singkong gitu. ya. Nah, jadi itulah latar belakang yang ini yang saya istilahnya saya sampaikan Iya, ya, iya, gitu, iya. baik profil diri saya. Oke. Kemudian saya ya yang mendirikan tahun 2000 berapa ya? 2010-11 itu mendirikan KJPP. Iya, iya. Tadinya Muhammad Syarif kan, tapi masuk rekan-rekan yang lain menjadi KJPP. Biar Syarif menjadi Ramadan. lebih besar ya bang? Hah? Menjadi lebih besar gitu ya? Ya besar itu kan ukuran saja. Oh, Ya. Mungkin Oke. seperti itu. Iya, Udah Firman. iya. Baik Pak, ini mumpung kita lagi dalam podcast nih Pak, dengan Mhm. tadi kita sudah mendengar ya bagaimana latar belakang dari pendidikan, dari sisi organisasi. Boleh nggak Pak kita dengar juga apa sih kira-kira nanti yang akan menjadi program kerja dari Bapak-Bapak sekalian ketika menjabat menjadi Ketua IKJPP periode 2024 sampai dengan 2028. Mungkin kita boleh diurutin aja ya Pak ya, Oh, terserah. dari sesuai dengan nomor urut Nomor pilihnya nih Pak ya. Iya. Boleh untuk Pak Luki silakan. Oke. Terima kasih Mbak. Jadi pada dasarnya program kerja saya ke depan itu adalah pertama-tama saya sebut adalah 5P. Yang pertama adalah tentang pelaksanaan tugas IKJPP. Kedepannya tuh karena IKJPP itu udah berbentuk badan di organisasi MAPI. Artinya ada sinkronisasi pada badan-badan yang lain. Terus yang kedua pengembangan usaha dari KJPP. Karena tidak terbentuk kepada kegiatan penilaian saja, tapi juga bisa kita bekerja kepada selain daripada penilaian. Misalnya contoh agen properti, misalnya kayak studi kelayakan dan sebagainya, yang diamanahkan sama PMK. Terus yang ketiga adalah perikatan dengan perjanjian dengan pemberi tugas. Artinya di sini bahwa sebenarnya kita harus juga memperhatikan perikatan itu secara benar sesuai dengan aturan, Iya. gitu ya. Jadi supaya jangan sampai ada namanya kerugian antara pihak yang sebenarnya kita nggak mengerti, gitu kan. Makanya pasal 1338 dari KUH Perdata itu penting, gitu. Keempat adalah tentang peran serta, di mana IKJPP harus juga mengikuti. Kalau
adanya peraturan-peraturan yang akan timbul, khususnya peraturan yang berhubungan dengan KJPP. Ya. Yang terakhir adalah pengawasan atas pelaksanaan daripada SIJ dan STM. Karena selama ini, terus terang aja, banyak pelanggaran SIJ, terus adalah SPM ini juga pelaksanaan di KJPP itu teramat sangat minim. Ya, ada pemeriksaan OJK, ada pemeriksaan P2PK yang mengatakan bahwa pelaksanaan KJPP di SPM ini emang rendah sekali. Itu yang target saya yang akan saya capai kalau nanti seandainya saya terpilih menjadi ketua IKJPP. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Luki. Mungkin kita bisa lanjut dengan Kak Toyo. Bagaimana? Kak Toyo, iya. Iya, betul. Ya, saya kalau cerita program kerja itu sebenarnya lebih kepada hal yang membumi ya. Kalau saya menggunakan bahasa itu paling bahasa-bahasa yang bisa diterima secara universal. Artinya kita mungkin ya lebih gamblang lah untuk menjelaskannya ya. Karena kalau saya lihat di dalam IKJPP itu cuma ada 3 permasalahan yang harus ditangani ataupun dikembangkan ya. Pertama itu adalah masalah internal. Internal di KJPP itu sendiri bagaimana? Ya kan? Kita pahamilah sekarang ini. Kebanyakan daripada penilai-penilai yang katakan dari PS dulu lah ya. Mereka itu latar belakangnya itu adalah teknis. Mereka belum ada kemampuan manajerial di situ. Ya kan? Belum ada kemampuan bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana itu leadership. Itu belum ada mungkin di dirinya. Walaupun mungkin itu ada hal yang menjadi bakat, ada yang bukan, yang harus dipoles, dilatih ya. Soft skill seperti itu. Nah, jadi masalah di internal itu yang harus kita ciptakan sebenarnya, harus kita bantu kepada KJPP menurut saya. Ya, apalagi belakangan ini kita coba lihat deh, banyak sekali KJPP yang bermasalah dengan masalah pajak. Ya, tiba-tiba tahun pajak 2016, 2017 ada tunggakan kita 2 miliar. Kenapa? Karena mereka bukan pengelola dari sebuah usaha. Mereka itu keahliannya adalah teknis. Jadi harus ada penguatan kita di awal itu adalah di internal dari KJPP itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah masalah eksternal. Eksternal ini yang mengatur kita, ya, regulasi dari OJK. Bagaimana mereka membuat, ya semua sekarang tahu ya ada peraturan bahwa yang 10 miliar itu bisa dilakukan oleh penilai internal. Itu yang harus kita cegah, bukan kita cegah ya, kita mencoba memberi pemahaman lah kepada mereka, ya. Memberi pemahaman. Kemudian juga masalah bidang jasa layanan jasa yang ada di PMK. Ini sekarang kondisi sudah berubah. Keadaan ekonomi sudah berubah, situasi sudah berubah, ya. Kalau kita korelasikan dengan peraturan OJK yang tentang 10 miliar itu, ya, ini penilai PS akan semakin tertekan, ya. Mereka udah nggak ada ruang kerjanya lagi di situ. Plus penilai properti penuh ya, saya bilang kata penuh itu yang lebih di atasnya lagi, mereka itu mengambil pekerjaan penilai PS. Karena bukan irisan, pekerjaan itu adalah bagian daripada penilaian properti penuh. Terus mau kita bawa kemana teman-teman kita ini? Nah itulah yang harus kita hadapi ya. Melakukan pendekatan ke OJK, kemudian kita ke P2PK untuk merubah PMK 101, memperluas ruang lingkup pekerjaan daripada penilai PS ini. Bapak katakanlah cuma diizinkan menilai 1 apartemen dalam 1 laporan. Kenapa nggak boleh 2, nggak boleh 3? Padahal kan data pembandingnya sama. Objeknya mirip, bersebelahan. Tapi kenapa nggak boleh mereka melakukan? Sehingga pada saat pekerjaan itu mereka harus melemparkannya ke penilai properti penuh. Ya, sustainability daripada penilai PS ini sangat mengkhawatirkan kalau kita nggak melihat kondisi eksternal regulasi-regulasi yang ada di depan ini. Yang ketiga yang paling penting, dan ini adalah fungsi daripada sebuah organisasi, ya, menciptakan peluang pasar dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada instansi terkait. Ya. Ini sangat penting sekali. Ya. Banyak kita kecolongan ya dalam apa ya pekerjaan, katakan seperti updating data PBB gitu ya. Apakah penilai dilibatkan? Kan enggak. Iya. Iya kan? Mereka menunjuknya konsultan surveyor, padahal yang bisa menentukan itu cuma penilai gitu. Yang paling pas bukan itu ya, berdasarkan izin yang ada di negara ini, bahwa kita lah yang bisa menentukan itu, bukan mereka.
Seperti itu Pak. Jadi cuma ada 3 menurut saya poin yang harus saya bawa nanti apabila saya dipercaya untuk memimpin IKJBP ini. Pertama adalah penguatan internal kita, melakukan pendekatan secara eksternal dan menciptakan peluang pasar. Dan di sini ada banyak ini. Nanti akan saya sampaikan pada diskusi berikutnya. Iya. Baik, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutin ya, Iya. Pak Firman, untuk mendengarkan program kerja dari Bang Syarif. Silakan Bapak. Ya menurut pandangan saya ya, program kerja itu kan kalau beberapa teman-teman yang lain saya rasa hampir sama gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang saya mungkin ingin garis bawahi, yaitu internal dan eksternal. Internal itu adalah salah satu bagaimana IKJPP ini menjadi suatu organisasi ataupun bagian daripada MAPI yang merupakan kumpulan daripada kantor-kantor jasa penilai publik bisa lebih membuming lah kan gitu. Kemudian bagaimana aturan-aturan anggota yang di dalam, kemudian bagaimana hal-hal yang terkait dengan struktur organisasi. Kemudian di eksternal ya cukup banyak, ini cukup banyak pekerjaan yang di eksternal. Itu salah satu bagaimana kita membuat relasi antara government, pemerintah, kemudian company-company, maksudnya perusahaan-perusahaan yang berhubungan ataupun yang membutuhkan pekerjaan penilai. Sehingga sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan ataupun hal-hal lain yang terkait dengan penilaian ataupun jasa lain ya sebenarnya bisa di-create oleh KJPP. Tetapi kan itu belum maksimal kan gitu. Ya mungkin program-program tersebut sudah ada dalam pemikiran saya nanti bagaimana relation kita sehingga nanti bekerja sama dengan pemerintah, baik itu dari segi aturan maupun apa yang menjadi challenge kita untuk bisa memaksimalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada kepada KJPP tersebut. Sehingga kita harus mempunyai relasi yang kuat lah terhadap pemerintah, kemudian terhadap perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa penilaian. Bukan hanya jasa penilaian sih sebenarnya, banyak jasa-jasa lain yang kadang-kadang teman-teman nggak tahu kan gitu. Ataupun belum tersampaikan. Kemudian terkait dengan yang krusial itu kan perang-perang tarif itu. Dimanapun di dalam dunia bisnis ya pasti ada perang tarif kan. Nggak ada yang istilahnya dibuat aturan begini itu semuanya mematuhi. Tetapi paling tidak kita bisa buat petronnya lah atau barometernya sehingga para teman-teman itu bukan hanya asal menerima pekerjaan saja gitu, tetapi bisa mengukur kualitasnya. Gitu. Saya ambil contoh aja, kadang saya memang tidak banyak mengambil bank lah, gitu. Tetapi saya mengcreate pekerjaan dari luar-luar lain. Oh ini saya lihat nih, oh ada pekerjaan, nggak dapat jasa penilaian, jasa konsultasinya dapat, kan gitu. Sehingga saya pikir, wah sebenarnya perang tarif saya nggak pernah juga dalam persepsi saya ya, gitu kan boleh saja saya menyampaikan pendapat saya. Saya orang memberikan nilai ibaratnya sekian, saya bisa 3 kali 4 kali lipat gitu. Tapi kadang-kadang klien bilang, kok bapak lebih mahal katanya. Ya terserah, mau ngambil yang murah silakan, yang mahalnya saya. Ya udah bapak aja katanya. Saya juga nggak tahu apa yang saya sampaikan. Ya saya menjual pemikiran-pemikiran saya, menjual keahlian saya kan. Maunya juga penilai itu sama seperti itu. Jadi bukan hanya suatu hal yang sudah standar itu seolah-olah itu menjadi suatu gunjang ganjing juga. Nah, sementara yang dia mau menjualnya apa keahlian kan gitu, keilmuannya. Nah, makanya para penilai juga harus bisa juga membuka kacamatanya seperti itu. Sehingga ya yang dikatakan tadi terkait dengan tarif, SIJ dan lain sebagainya gitu kan. Contoh tadi ada yang bank juga mengatakan regulasinya itu kan sebenarnya bukan peraturan, regulasi internal mereka mengatakan 10 miliar, kalau dulu 5 miliar kan gitu. Sehingga digunakan oleh penilai-penilai internal. Nah itu juga jadi polemik. Luar biasa ya Mbak Putri, apa tadi program kerja yang disampaikan oleh Pak Luki, Kak Toyo dan Bang Sarip. Nah, yang luar biasa Bang Sarip ini gitu kan. Saya udah catat beberapa item-item dari poin-poin program kerja dari Pak Luki, Kak Toyo dan Bang Sarip. Secara garis besar ya, secara garis besar hampir sama gitu ya, hampir sama, terutama tentang pemberdayaan bisnis KJPP gitu ya. Yaitu terutama tentang nasibnya PS ini, nasibnya PS. Sebab di regulasi itu kan
PS ini lebih banyak berkecimpung di properti sederhana gitu ya, di properti sederhana. Kemudian marketnya banyak di perbankan. Dan sekarang ini di perbankan sendiri sudah banyak penilai internal yang mengambil marketnya penilai PS. Saya mau mulai nih dari Kak Toyo. Nah, Kak Toyo. Kan karena Kak Toyo bercerita PS tentang pemberdayaan bisnis KJPP. Nih menurut Kak Toyo kira-kira kalau Kak Toyo terpilih menjadi ketua IKJPP, seperti apa langkah-langkah atau bagaimana cara supaya penilai PS ini tidak mati suri? Silakan Kak Toyo. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan juga ya, ada dua yang menjepit mereka di sini. Iya, betul. Regulasi dan penilai publik itu sendiri, penilai properti maksud saya ya, yang mengambil ranah pekerjaan mereka. Memang dengan adanya peraturan OJK yang 10M itu bisa dikerjakan oleh penilai internal, itu menjadi suatu pengurang lah ya, menjadi malah bisa dikatakan ini akan mati suri, betul yang Bapak sampaikan. Untuk itulah fungsi daripada IKJPP itu sendiri. Kita harus mendatangi OJK, ya, mendatangi OJK, kemudian kita juga menyampaikan kondisi sebenarnya seperti apa. Yang pertama adalah yang harus kita sampaikan itu, mereka harus membuat surat edaran, ya, surat edaran ke perbankan. Apa yang harus dilakukan? Boleh dilakukan oleh penilai internal, boleh, tapi tolong dong dibikin dengan pemain yang sama. Kalau kita harus penilai publik, mereka juga iya dong, iya kan? Jadi sesuai peraturannya gitu ya? Iya dong. Kalau umpamanya mereka menilai itu bukan orang yang memiliki sertifikasi dari Kementerian Keuangan, apakah fair hasil penilaiannya? Ini ceritanya akan menjadi perbankan menilai itu menjadi tidak independen, berpihak hanya kepada dia, untuk kepentingan dia. Terus kepentingan nasabah gimana? Iya kan? Berbeda kalau dia penilai publik, dalam janjinya mereka dalam beroperasi mereka harus bersifat independen. Ya. Itu jadi kalau boleh dilakukan oleh penilai internal boleh, tapi samakan dulu lapangan pertandingannya nih. Iya kan? Kalau mereka belum ada itu, mereka belum boleh melakukan penilaian. Berarti kalau menurut apa tadi Kak Toyo ya? Iya. Kalau menurut Kak Toyo berarti konkretnya di perbankan itu harus ada penilai publiknya ya? Iya. Oh gitu ya. Harus ada. Kalau dengan OJK-nya mau seperti apa nanti? Ya justru itu OJK yang membuat aturan. Oh, OJK harus sudah ada surat edaran dari OJK kepada perbankan untuk melakukan itu, Pak. Membuat aturan itu. Dan itu yang harus kita jelaskan. Atau mungkin alternatif lainnya minta ada penundaan. Tapi apakah efektif penundaan? Saya rasa enggak. Yang paling efektif adalah membuat penilai internal itu harus memiliki kualifikasi yang sama dengan kita. Artinya disamaratakan lah gitu ya. Itu yang terkait dengan perbankan. Ya. Yang kedua, yang terkait dengan aturan yang ada di PMK sendiri, Pak. PMK itu benar-benar sangat membatasi penilai properti sederhana, Pak. Ya. Bagaimana membatasinya? Bapak menilai tanah 5.000 meter, rumahnya cuma satu. Iya kan? Lebih dari satu, ada 2 rumah di atas tanah itu nggak boleh. Berarti apa yang Kak Teo sampaikan tadi, pesannya sudah tersampaikan ya Mbak Putri ya. Ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan jika Kak Toyo terpilih menjadi ketua IKJPP. Sekarang kita coba nih ke Bang Sari nih. Kira-kira langkah seperti apa nih supaya penilai PS ini atau penilai yang di daerah itu tidak mati suri. Bagaimana menurut Bang Sari? Mungkin saya sedikit kasih latar belakang lah ya terkait dengan penilai PS ini ya. Penilai PS ini kan memang dibikin sebagai second liner lah ya di dalam penilai di bawah penilai properti. Beberapa waktu lalu juga memang kita juga saya suatu ketika sampai saat ini kan masih di kompartemen penilai pertanahan, kita mencoba membuka ruang untuk memberikan suatu harapan ataupun pekerjaan kepada penilai-penilai PS, dan itu sudah kita buka kan, maka penilai PS boleh mengerjakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kan begitu. Artinya jadi jasanya ditambah gitu ya? Ya, itu sudah ini. Kemudian ada beberapa di ATR BPN itu juga ruang penilaian-penilaian lain yang sebenarnya bisa juga di-create oleh penilai PS. Tetapi satu hal juga kita harus paham,
kalau di dalam struktur organisasi ataupun dimanapun, ada seperti contoh begini. Di kepolisian atau di TNI itu ada 3 atau ada 2 kategori untuk mau menjadi jenderal. Satu dari Akpol, satu ada dari namanya dari Spapeka. Spapeka itu dari dia berlatar belakang dari sarjana. Kan begitu. Nah, tidak semua memang bisa menjadi seperti itu. Makanya juga teman-teman PS juga harusnya bagaimana supaya bisa dia mendapatkan ini ataupun kue yang lebih banyak ataupun ini ya menempa dirinya juga. Ada salah satu contoh juga mungkin penilai PS yang udah pindah menjadi penilai pool kan begitu. Ada juga dia bersemangat untuk mau merubah dirinya, mau menjenjang yang lebih baik. Tetapi juga di dalam penilai PS itu juga memang baik dari regulasi bank yang kemarin itu dari 5 miliar bisa ke 10 miliar. Nah, itu juga kan perlu kita pertanyakan. Karena apa? Pasca reformasi itu 1997 98 itu ada 7.000 sampai 8.000 triliun uang negara hilang. Karena apa? Karena ulah orang-orang bank. Dia yang menilai, dia yang memberikan kredit, dia yang menjuster semua dan lain sebagainya sehingga negara kolap. Nah, itu kan bisa juga dibuat sebagai bargaining. Jangan sampai terulang kembali peristiwa 97-98. Oke. Kan gitu. Berarti apa yang disampaikan oleh Bang Sarip sepertinya udah pesannya udah sampai. Konkretnya nanti Saya nggak pesan, saya menyampaikan pendapat. Iya. Sekarang kita coba nih ke Pak Luki. Pak Luki jangan tegang ya. Iya. Gimana tanggapannya Pak Luki? Tadi dari Kak gimana? Toyo, dari Bang Syarif sudah menyampaikan, mungkin Bapak Ya, ada pendapat. Saya setuju dengan pendapat Pak Toyo dan Pak Sarip ya. Jadi sebenarnya sih menurut saya di dalam PMK pun itu penilai PS itu emang dibatasi. Ya, dibatasi dari segi kedaerahan dia bekerja maupun dari segi pekerjaan yang dia akan laksanakan. Artinya juga di sini juga kita harus bisa melihat dari bahwa sebenarnya kalau dibatasi itu seperti misalnya Pak Firmansyah gitu ya, masuk misalnya Dufan gitu ya, tiba-tiba dibatasi dapat kotanya hanya untuk mainan ini aja gitu loh. Iya. Pada saat kita nggak main pada semua ini, permainan itu habis, selesai, rusak, nggak ada bisa yang dikerjakan lagi. Jadi pada dasarnya kita juga harus melihat bahwa di organisasi ini juga kompetensinya tuh harus ditingkatkan. Jadi menurut saya sih sebenarnya penilai PS itu lebih kalau bisa tuh di-upgrade gitu lah menjadi penilai full gitu ya. Apa yang katakan Bang Sarip tadi kan. Jadi kalau bisa sih kalau kita memang mau pengen kompetensinya diluaskan ya ditambahlah gitu ya. Jadi sehingga pada saat ada permasalahan ya kita nggak jadi masalah gitu karena pekerjaan tuh masih banyak lagi yang lain. Berarti intinya perlu mengupgrade diri gitu ya, Ya, dari PS menjadi apa? Tidak hanya dari sisi aturan ya Pak ya, tapi Ya. dari sisi PS-nya sendiri Iya. pun juga harus. Mungkin saya boleh tambahkan nih, karena kita sebenarnya masalah kayak gini udah sepemahaman. Iya. Kita harus melihat Mungkin juga sebenarnya kita Pak ya. break sebentar dulu. Oh oke, baik. Tetap bersama kami, kita akan kembali sebentar. Terima kasih kembali bersama kami. Mungkin Kak Toyo bisa dilanjutkan tadi. Iya, jadi kalau saya lihat dari pembicara dari teman-teman ini semua, memang sebenarnya kan inti daripada kenapa dibentuk PS itu kan sebenarnya adalah dari P2PK yang ingin membantu pertumbuhan kredit perbankan di daerah. Iya. Kita harus ingat dulu itu Pak. Iya. Awalnya adalah di situ, iya kan. Terus itu dibentuk, kita dibunuh sendiri sama peraturan yang menghambat mereka untuk bisa berbisnis di daerah. Nah itu yang harus kita selaraskan saat ini. Iya. Jangan sampai peraturan itu berubah, tetapi skop daripada penilai properti sederhana ini tidak dirubah juga. Makanya dalam mengatur segala hal itu harus kita bersinkronisasi dengan pembuat regulasi dan kegiatan usaha dunia usaha ini sendiri. Begitu ada perubahan harus ada antisipasinya. Iya. Kalau enggak kita akan begini-begini terus. Itu yang harus kita lakukan. Kalau menurut Kak Toyo, PS ini masih perlu dipertahankan atau bagaimana? Untuk perluasan daripada kredit di daerah, saya rasa masih diperlukan. Masih diperlukan. Kalau itu nanti masalah jadi peningkatan, itu adalah inisiatif dari mereka sendiri, Pak ya. Tetapi di daerah-daerah, katakan lihat di Sulawesi ataupun di Sulawesi lah ataupun di Irian gitu ya. Itu sangat kurang. Padahal kredit di sana cukup lumayan loh. Artinya
masih dibutuhkan lah ya, masih dibutuhkan. nilai dibutuhkan. PS ini. Dan sebenarnya apabila regulasi itu diterapkan secara konkret oleh perbankan ya, itu akan menghambat kredit perbankan itu sendiri di daerah. Karena di daerah mereka tuh sebenarnya nggak punya juga penilai-penilai internal yang kualifikasinya mumpuni untuk melakukan penilaian Iya, itu. iya. Ini ada satu lagi nih, saya coba meramu ya, program kerja dari Pak Luki, Kak Toyo, dan Bang Sarip. Tadi kan saya coba ambil persamaan-persamaan program ini kan. Tadi ada berbicara tadi Bang Sarip tentang perang tarif gitu ya, yang akibat adanya SIJ gitu ya, sebagai akibat SIJ adanya perang tarif. Menurut Bang Sarip, ini kan akibat menurut Bang Sarip itu perang harga atau perang tarif itu apa sih sebenarnya menurut Bang Sarip? Kan sebenarnya kalau kita mengacu kepada SIP dan Iya. otomatis biaya-biaya ataupun fee penilaian yang di bawah dari itu kan begitu. Di bawah dari Atau tidak wajar lah dalam arti begitu. iya, iya. Seorang kadang-kadang menilai satu gedung, sementara satu KJPP lain memberikan 100 juta. Iya, iya. Satu lain penilaian memberikan 15 juta. Itu kan perang tarif yang tidak wajar. Iya, Tetapi kalau ada orang memberikan yang satu 100 juta, yang satu 80 juta itu kan wajar. Iya, Kan ada toleransi kewajaran itu juga kan kita juga yang mengukur. Karena Iya, di SIJ juga kan tidak ada. Hanya SIJ kan memberikan biaya terendah sekian rupiah kan begitu. Untuk Tapi perbankan biasanya sekian. kan si pemberi tugas atau klien itu kan lebih senang atau lebih happy dengan yang biaya rendah. Kalau siapa? Ya kalau dari pemberi tugas misalnya kan ada misalnya 2 KJPP. Ya. Normatifnya kan begitu. Iya, Kata orang kan orang lebih murah, orang membeli yang lebih murah kan gitu. iya, iya. Tetapi kan kadang belum tentu juga. Banyak kadang-kadang kayak perusahaan asing ataupun perusahaan-perusahaan yang besar. Siapa penilainya? Penilainya yang ini penilainya, aduh saya nggak tahu nih kualifikasinya seperti apa, keahliannya seperti apa. Kadang-kadang yang penilai yang apalagi yang baru-baru ya, memberikan ibaratnya biayanya jauh dari penilai yang udah lama ataupun yang senior. Ya tetap aja yang dipakainya yang senior juga. Itu Iya, kan iya. fakta-fakta juga. Jadi tidak juga apa namanya itu murah berarti selalu diminati oleh klien. Jadi tidak selalu murah itu diminati gitu ya Ya kuncinya. tidak diminati saya bilang tadi kan. Iya, iya. Nah, bukan masalah jadi apa tidak itu kan belakangan. Tetapi belum tentu juga diminati pasar. Coba Oke, aja disurvei oke. kan begitu. Berarti ini kita kembali nih ke Kak Toyo nih. Terkait perang tarif tadi. Kan kalau dari Bang Sarip udah seperti ini penyelesaiannya. Kalau menurut Kak Toyo seperti apa? Ini yang mau dibahas perang tarifnya atau SIJ-nya? Tadi dua pertanyaan yang menjadi satu karena sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Iya, Ya. iya. Ini yang di perang tarifnya Pak Iya, ya. perang tarifnya. Oke. Bukan di SIJ-nya dulu nih. Oke. Perang tarif itu terjadi itu karena adanya supply dan demand. Iya, iya. Itu kuncinya ya. Begitu demandnya itu rendah ya, supply-nya tinggi, itu akan orang berebutan untuk mencari kue yang sama. Iya, iya. Betul ya, seperti Iya. itu ya. Kondisi saat ini bagaimana? Kembali ke penilai PS dengan adanya aturan tersebut. Nah, ini menjadi sangat ini ya, krusial buat mereka. Ya. Sekarang ini pekerjaan memang lagi sedikit. Ya, kondisi ekonomi kita lagi nggak bagus. Ya, kalau kita tanya ahli-ahli ekonomi lah, mereka banyak kan retensi gitu ya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan? Ya seharusnya kita bukan cuma cerita tentang penilaian toh. Iya kan masih ada 9 layanan jasa lain yang ada di PMK yang diizinkan kepada kita ya. Untuk penilaian bisnis mungkin ada 3, kemudian untuk PS nggak ada Pak. Ya, nggak ada mereka alternatif untuk penilaian lainnya gitu. Nah, itu yang harus kita kuatkan tadi yang saya bilang. Di internal kita lakukanlah mereka pelatihan-pelatihan bagaimana melakukan pekerjaan di luar daripada penilaian. Iya kan? Yang kedua, regulasi itu sendiri yang harus kita sikapi bersama. Ya, yang namanya asosiasi itu adalah yang membawa suara daripada para anggotanya. Iya, iya. Anggotanya maunya seperti apa? Itu yang harus kita antarkan kepada instansi-instansi terkait supaya bisa tercipta peluang kerja yang baru.
Nah itu kita menciptakan peluang kerja itulah yang harus dikuatkan saat ini. Nggak bisa kita lagi Oke, cerita tentang berarti penilaian pesan dari saja. Pak Toyo udah tersampai ya. Ya, Nah, sekarang setuju. coba Bagaimana dengan Pak ya, karena Pak Luki Luki nih? nih yang orang Oke, sekarang lagi di IKJPP gitu ya. ya perang tarif itu biasa ya di dalam suatu usaha ya atau bisnis. Karena semakin orang mempunyai bisnis, ya itu pasti akan melihat pendapatan gitu ya, yang bisa menutupi daripada Iya. bisnisnya gitu. Artinya bahwa sebenarnya perang tarif itu emang nggak di IKJPP aja gitu ya, di KJPP, di internasional, dunia internasional juga ada terjadi gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menjadi jalan keluarnya? Jalan keluarnya dengan terbentuknya SIJ. Supaya kita di dalam anggaran dasar dia kan disebutkan bahwa IKJPP itu wajib membuat SIJ dan bisa menindak untuk yang pelanggar SIJ gitu loh. Jadi ibaratnya perang tarif itu akan lebih reda gitu ya, bukan hilang begitu saja, akan lebih reda kalau ada namanya peraturan di dalam organisasi. Artinya penegakan aturan ya, Ya, terhadap gitu. isi. Baik, kita sudah mendengar pendapat dari Bapak-Bapak tadi. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan untuk mendengar pendapat dari Bapak-Bapak calon ketua IKJPP periode 2024-2028. Pak Luki, tadi di program kerja tadi kan disinggung ya tentang perikatan. Kalau saya nggak salah dengar tadi ada pasal-pasal misalnya ganti rugi gitu ya. Kemudian ada juga tentang perikatan itu membayar atau deposit sekian rupiah untuk perbankan. Kira-kira kalau Pak Luki terpilih menjadi ketua IKJPP, langkah seperti apa yang akan Pak Luki ambil untuk supaya pasal-pasal itu apakah dihilangkan atau tetap dipakai, dan bagaimana dengan cerita nasib deposit tadi? Silakan Pak Luki. Oke, terima kasih Pak Firman. Jadi menurut saya boleh buka kerepean dikit ya. Oh ya, boleh. Sebenarnya KJPP itu adalah persekutuan perdata Pak ya. Iya. Jadi persekutuan perdata itu ciri-cirinya adalah dengan perjanjian. Ya, misalnya contoh aja ya, orang menikah. Menikah itu kan harus ada perjanjian kan. Gitu. Iya. Ada perjanjian, ada misalnya ada kedua belah pihak, ada yang harus dijanjikan dan sebagainya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata ayat 1 itu dikatakan, boleh saya bacakan takut salah gitu ya, bahwa sebenarnya semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Iya. Artinya apa di situ? Bahwa sebenarnya kalau ada namanya perjanjian di dalam misalnya perjanjian kerjasama dan sebagainya, itu para pihak tuh harus bersepakat dulu. Tadi yang Pak Firman katakan ada deposito, harus ada menanamkan uang dan sebagainya, harus ada pasal ganti rugi dan sebagainya. Sebenarnya ke depan, misalnya saya kepilih dari IKJPP, saya melakukan pendekatan kepada perbankan atau yang kita pihak yang dari sana gitu ya, untuk melakukan negosiasi. Karena sebelum adanya perjanjian, itu diwajibkan kita melakukan negosiasi sampai ketemunya bahwa negosiasi untuk diikrarkan suatu perjanjian. Jadi misalnya ada sesuatu pasal-pasal atau klausal yang mengatakan misalnya merugikan kita, ya diomongkan gitu loh kepada pihak perbankan. Jangan kita tinggal diam atau kita lawan. Karena di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bagi para pihak. Iya. Apabila disepakati ya, gitu ya. Makanya dalam arti seperti itu, jadi pelaksanaan nanti ke depannya, mungkin saya kalau misalnya itu sebagai ketua IKJPP akan melakukan pendekatan kepada para pihak yang ingin melakukan sesuatu perikatan dengan IKJPP atau IKJPP. Iya. Itu Pak Firman. Artinya pasal-pasal yang memberikan tadi dicoba untuk diringankan gitu. Ya, dinegosiasikan sampai kita ketemu gitu. Menurut Bang Sarip bagaimana? Itu terkait dengan perjanjian ataupun perikatan kita dengan beberapa pihak. Gitu. Iya. Ya mungkin saya sedikit ada berbeda dari teman-teman yang lain. Karena apa? Saya bilang berbeda. Karena saya
ketika melakukan kontrak ataupun bekerja sama PKS lah ya, kita kan sering menyebutnya PKS, perjanjian kerjasama. Ada situ pasal-pasal yang ganti kerugian, saya coret, saya tidak masukkan, saya debat sama mereka, akhirnya di take out. Gitu. Jadi nggak ada di perjanjian PKS saya, baik saya dengan beberapa bank BTN, Bank Eksim, Bank Sinarmas, dan beberapa bank-bank lainnya itu nggak ada di itu. Makanya kadang-kadang saya berpikir, teman-teman ini kenapa tidak berdebat ataupun tidak memberikan argumen gitu kan, sehingga ada nanti pasal-pasal yang terkait dengan ganti kerugian itu di take out gitu, karena kan dia harus kita setara kan begitu. Kalau kita memberikan ganti rugi, maka berita kita mendapat ganti untung kan begitu. Itu kan konsep cara berpikir. Kemudian terkait dengan deposit. Ya kalau di dalam perjanjian itu memang kita bisa memberikan deposit, ya saling menguntungkan, ya sebenarnya tidak apa-apa juga. Hanya besarannya berapa kan seperti itu. Tetapi kawan-kawan juga kadang mau mendapatkan sesuatu, ya saya kadang-kadang agak ini juga gitu ya, agak sableng juga gitu. Kadang-kadang ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak mau mengeluarkan apa-apa gitu. Jadi mana ada begitu kan gitu. Ya teman-teman juga kalau memang mau bekerja sama dengan bank itu juga membutuhkan dana sebagai nasabah, ya dia tahu diri juga lah. Oh ya boleh Pak, saya ibaratnya depositonya berapa? Saya juga ada deposito tuh di BSM dulu kan. Berapa Pak depositonya? 200 juta. Saya nggak mau Pak, 50 juta aja. Saya mau. Oh ya nggak apa-apa. Tahun depan saya cairkan lagi. Kan gitu. Jadi ya kita juga harus equal juga gitu. Jangan kadang-kadang penilai ini kadang-kadang merasa wah saya mau dapat kerjaan tapi deposito. Lalu dikasih kerjaan sama orang lain. Artinya deposit tetap lah ya ada Ya, gitu maksudnya. Selagi hanya kita tanyakan besarannya berapa kan begitu. Jadi jangan juga penilai itu merasa jumawa juga seolah-olah saya penilai. Terus saya mau dapat pekerjaan. Terus saya nggak mau juga memberikan sumbasi juga kepada pihak lain. Yang nggak juga begitu kan. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Terakhir dari Kak Toyo nih terakhir nih. Ya, saya sebenarnya sepakat ya. Memang yang namanya karena ini memang ini ya, secara umum ya, pandangan secara umum bahwa perjanjian itu adalah kesepakatan kedua belah pihak. Begitu kita nggak mau ya silahkan aja, nggak usah tanda tangan itu perjanjian gitu kan. Tapi terkait dengan ini kan kita nggak bisa juga seperti itu ya. Dari pihak mereka juga mungkin tadi Pak Sarif sudah menyampaikan mungkin mereka memang minta gitu ya untuk deposit. Oke, boleh. Tapi kita menjelaskan, kita harus bernegosiasi di situ. Menjelaskan alasan kita kenapa kita keberatan dengan angka yang mereka sampaikan. Yang penting kan di situ. Supaya kita ketemu pada titik temu tertentu gitu kan. Apa sih alasannya? Sebenarnya ada satu yang harus mereka ingat. Bahwa KJPP itu adalah layanan jasa. Berbeda dengan manufacturing ya. Layanan jasa itu apa sih? Padat karya Pak. Bukan padat modal. Artinya apa? Kita nggak akan punya uang banyak nih. Tapi kita punya tenaga ahli yang bisa menggerakkan usaha ini. Begitu cerita kita ini adalah padat karya, artinya modal kita nggak banyak, itu yang kita sampaikan ke mereka. Pak, kami bersedia menaruhkan deposit, tapi jangan sebanyak ini dong. Alasan kita sampaikan harus seperti itu, Pak. Kalau terkait pasal ganti rugi tadi bagaimana kira-kira? Pasal ganti rugi juga seharusnya kita pertanyakan kepada dia. Asumsi saya, mereka memberikan pasal ganti rugi itu agar menjamin kualitas pekerjaan kita baik. Itu asumsi saya. Kenapa? Karena dia nggak mau dirugikan pada saat kredit itu macet kan. Sebenarnya bukan itu poinnya. Ya, ada alternatif lain untuk menjamin bahwa kualitas semua KJPP yang menjadi rekanan di sana itu bekerja dengan baik. Bukan dengan ancaman ganti rugi, nggak ada hubungannya. Tujuannya dia mereka untuk mendapatkan kualitas pekerjaan yang baik. Kemana kita harus ini? Ya ke MAPI secara keseluruhan. Kompetensi kita yang ditingkatkan, dan itu harus kita jamin antara IKJPP maupun DPN menyampaikan kepada perbankan bahwa kualifikasi kami ini sudah setara. Buktinya apa? Ya kita dikasih izin kok sampai Kementerian Keuangan. Artinya apa? Semua ini sama. Ya kan, kemampuan kita semua sama. Begitu ya? Pak. Baik, terima kasih nih Pak. Kita sudah mendengar banyak sekali pendapat yang mencerahkan di profesi kita. Untuk menjelang pemilihan ini Pak, boleh adakah closing statement dari Bapak-Bapak sekalian untuk didengarkan dan disaksikan oleh masyarakat profesi penilai kita? Mungkin dari Pak Luki sebagai nomor urut 1 boleh terlebih dahulu Pak. Dengan nomor urut 1 di kehormatan di nomor urut 1. Silakan. Ya, sebenarnya closing statement ini kan adalah jurus
pamungkas lah gitu ya bagi kita Iya. untuk maju sebagai kandidat gitu. Jadi boleh dong kita buka krepean gitu ya. Boleh silakan. Contohnya Silakan, Pak, boleh silakan. Ya sebenarnya krepean saya ini adalah ya saya tulis tadi malam gitu Iya, ya iya. buat dalam podcast ini untuk bisa menarik perhatian gitu ya. Jadi sebenarnya dalam closing statement saya nih dikatakan bahwa IKJPW sekarang ini adalah sebagai badan organisasi. Jadi kita harus melakukan sesuatu pendekatan-pendekatan kepada badan-badan organisasi yang lain. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah tentunya tadi dikatakan di awal program kerja saya adalah pengembangan usaha selain pada penilaian. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang pada dasarnya yang bisa kita kerjakan sesuai dengan aturan PMK. Ketiga adalah tadi perjanjian dengan pengguna jasa, karena KJPP itu adalah bentuknya adalah persekutuan perdata, artinya ciri-cirinya pasti dengan perjanjian gitu, seperti itu. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa kenapa nggak mesti ya kita harus ganti rugi. Yang saya baca dalam klausul daripada undang-undang perbankan ada di situ dikatakan bagi profesi penunjang itu diwajibkan untuk diminta pertanggungjawabkan ganti rugi seperti itu. Jadi ya sama aja kalau di dalam prinsipnya kita memasukkan di dalam perjanjian itu lingkup penugasan. Iya. Seperti itu ya. Terus yang keempat peran serta kita di KJPP di dalam membuat suatu peraturan-peraturan ke depan. Kelima adalah pelaksanaan daripada SIJ dan SPM, di mana yang selama ini menurut saya SPM ini minim sekali orang-orang tuh melakukan pelaksanaan daripada sistem pengendalian mutu. Terakhir ya kata-kata penunjang saya adalah saya Luki Hendriawan, calon ketua IKJPP nomor 1 ya. Semoga jika saya terpilih menjadikan amanah buat para anggota IKJPP dan saya ingin kepada para pemirsa semua untuk mendukung saya dan memilih saya nomor 1. Amin. Kata-kata yang terakhir dari saya adalah jadilah kalian, kita semua menjadi seseorang yang punya manfaat kepada sesama agar kita menjadikan punya nilai di depan Tuhan kita. Itu aja. Nomor 1. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian untuk Kak Toyo, Ya, silakan. terima kasih. Jadi terkait dengan sudah berdirinya ya, maksudnya saya IKJPP ini menjadi sebuah dewan tersendiri, dewan apa badan? Badan tersendiri di MAPI yang khusus untuk menangani menangani kegiatan bisnis dari sebuah KJPP. Itu IKJPP harus dipimpin oleh orang yang memiliki pengalaman dalam berorganisasi. Lebih spesifik lagi, orang berpengalaman menangani organisasi perusahaan di bidang jasa, ya baik konsultansi maupun di bidang penilaian. Saya sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dan cukup panjang, ya baik di Inkindo maupun di GAPI, kemudian juga di MAPI itu sendiri. Saya sudah pernah menyusun SIJ, pernah menyusun ADRT. Jadi semua itu sudah mencukupi saya sebagai modal saya untuk maju di dalam sebagai ketua IKJPP ini. Jadi kalau saya rasa saya sudah merasa cukup pantas dan saya akan bisa untuk membawa IKJPP ke depan ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Jangan lupa pilih nomor 2 Abdullah Fitriantoro sebagai ketua IKJPP MAPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Toyo. Kemudian untuk Bang Syarif, mungkin ada closing saya kan langsung aja nih ya. Saya Muhammad Syarif Rangin-Angin, ya kan, ingin memberikan suatu pendapat ataupun pernyataan terkait dengan bagaimana KJPP ke depannya, yaitu sehingga para penilai ataupun para kantor jasa penilai publik itu bisa lebih dapat bergerak ataupun lebih melebarkan bisnisnya. Dalam hal ini
pada saat ini kita harus berhubungan dengan government ataupun dengan beberapa company-company untuk perusahaan-perusahaan yang sudah ada sekarang. Sehingga saya berprinsip ya dengan pengalaman saya berorganisasi dan lain sebagainya, pengalaman saya juga jadi penilai mulai dari nol, saya tahu istilahnya dari bawah itu seperti apa dan di atasnya seperti apa. Jadi saya hanya menyampaikan moto saya adalah saya bekerja untuk anggota, untuk MAPI, untuk KJPP, untuk teman-teman semua. Jayalah MAPI, jayalah IKJPP, jayalah KJPP. Kita semuanya happy dan bergembira. Pekerjaan banyak dan pundi-pundi terkumpul. Bekerja dengan baik dan benar. Begitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam memberikan yang terbaik untuk profesi kita semua. Baik, demikianlah acara podcast bersama kami dengan saya Putri dan rekan saya Firmansyah. beserta seluruh rekan kerja yang turut kerja bersama kami undur diri. Sampai jumpa di acara Munas 13 MAPI 2024. Salam penilai. Salam penilai.